Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk siswa dan siswi SMK Al-Madani Pontianak. Kenapa Ibu mengucapkan 3 selamat siang, pagi, dan malam tersebut? Karena mungkin beberapa dari kalian ada yang membuka video ini pada saat pagi, siang, dan malam. Adapun materi yang akan kita bahas dan pelajaran yang kita pelajari yaitu pelajaran sistem komputer, di mana sistem komputer mungkin pertama kali kalian menemuinya, apalagi mempelajarinya, karena biasanya pelajaran sistem komputer itu ditemui di SMK, apalagi untuk jurusan TKJ dan RPL. Di pelajaran sistem komputer ini, untuk materi yang akan pertama kali kita bahas yaitu materi sistem bilangan nantinya. Di mana di materi ini yang pasti itu kalian itu harus bisa mengurang, menambah, membagi sebuah bilangan. Yang pastinya semuanya ini sudah tahu lah ya, karena kan sudah memasuki SMA, pastinya sudah bisa lah tambah, kurang, bagi, kali, seperti itu. Di mana bilangan adalah salah satu komponen penting dalam matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang dalam bilangan disebut dengan angka. Bilangan sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menghitung jumlah. Pastinya sudah sering lah ya kita menghitung sebuah bilangan, contohnya kan menghitung jumlah uang dan lain-lain, menghitung barang, banyaknya barang. Terus tentunya kita juga pernah menggunakan aplikasi pengolah angka atau huruf melalui komputer. Untuk menginput huruf dan angka pada komputer, kita biasanya menggunakan keyboard. Pada saat menekan tombol keyboard, maka misalnya kita menekan huruf A pada keyboard, maka yang akan keluar di komputer tersebut adalah huruf A. Tetapi bagaimana kalau proses yang terjadi pada komputer sehingga dapat menampilkan huruf dan angka sesuai yang kita inginkan? Bagaimana komputer dapat memproses suatu yang kita inputkan? Input itu masukan sehingga dapat menampilkan output yang sesuai. Output yaitu keluaran ya. Di mana komputer itu hanya mengetahui dua jenis bilangan, yaitu 0 dan 1 di dalam komputer pokoknya. Jadi di sistem bilangan ini merupakan hal yang penting dalam proses komputer, sangat penting pokoknya. Bilangan-bilangan tersebut diolah sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan kita. Maka perlu mempelajari mengenai sistem bilangan untuk dapat membuat suatu output sesuai dengan keinginan. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas mengenai cara mengolah sistem bilangan sehingga dapat diimplementasikan ke dalam komputer. Apa saja sih jenis bilangan dan bagaimana cara mengkonversi bilangan-bilangan tersebut? Nantinya akan kita bahas di bab ini pada materi ini. Tentunya kita harus bersyukur karena kita telah diberikan kemampuan di mana kita dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai materi sistem bilangan dan juga materi-materi yang lain. Supaya lebih jelasnya, mari kalian perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan berikut dengan tekun dan serius. Masuk ke mengenal sistem bilangan, di sini ada definisi sistem bilangan dan konsep dan tujuan sistem bilangan yang sudah Ibu ambil poinnya yang inti dan penting. Di mana adapun definisi sistem bilangan, mari kita baca bersama-sama, yaitu sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis atau base atau radik tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base atau radik, absolute digit, dan positional place atau value. Dilanjutkan dengan konsep dan tujuan sistem bilangan. Mari kita baca bersama-sama.
Pada dasarnya, sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mendapatkan dan mengolah data untuk diproses sehingga menghasilkan informasi atau output. Itu kira-kira definisi dari sistem bilangan, konsep dan tujuan sistem bilangan. Tidak perlu dihafal, cukup dipahami saja di materi tentang definisi dan konsep serta tujuan dari sistem bilangan. Nah, di sini itu ada sekilas info. Ini sebenarnya tidak masuk di materi ya, tapi Ibu hanya ingin membagikan kepada kalian siapa sih orang yang menemukan tentang sistem bilangan ini, yaitu Bapak John von Neumann. Dimana dia ini hampir semua cabang sains telah ia temukan atau ia masuki, yaitu ada matematika murni, matematika logika, fisika kuantum, komputer, dan ini kan kita kan dalam dunia komputer ya, dan dia adalah salah satunya si John von Neumann ini, dimana ia berhasil mendapatkan gelar doktornya di bidang matematika dengan minor fisika eksperimental dan kimia dari Fazmani Peter University di Budapest. Terus gelar doktor tersebut diterima ketika masih berusia 22 tahun. Yang pun itu mudah sekali ya untuk sebuah gelar doktor yang untuk umur segitu itu sangat mudah, sangat-sangat mudah. Dimana dia ini menjadi salah satu orang yang dipilih untuk dapat bekerja sama di Fakultas Institute Advanced Study, dan pokoknya dia menjadi salah satu dari 4 orang yang dipilih untuk dapat merasakan bekerja di fakultas tersebut. Di mana 2 diantaranya itu ada Albert Einstein dan Kurt Gödel. Terus di sistem bilangan ini ada jenis-jenisnya, di mana kita ini harus tahu nih jenis-jenisnya. Ini bagian terpentingnya kalau menurut Ibu dari materi sistem bilangan ini, yaitu ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Di sistem bilangan desimal itu sistem bilangan yang mempunyai 10 digit atau angka. Sering disebut basis 10. Jadi biasanya nanti itu ada simbolnya, itu kita akan coba nantinya di akhir materi ini, nanti kita akan coba sama-sama, dimana kalau 10 itu adalah desimal bacanya. Jadi bilangan terdiri dari 0 sampai 9, bukan 1 sampai 9 ya. Kalau sistem bilangan desimal itu dari 0 sampai 9. Terus sistem bilangan biner dia ini hanya 2 digit, yaitu 0 dan 1. Dilanjutkan dengan sistem bilangan oktal. Ini sistem bilangan yang berbasis 8, jadi bacanya basis 8. Sistem bilangan oktal terdiri dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dilanjutkan dengan sistem bilangan heksadesimal, yaitu sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16. Sistem bilangan ini mempunyai 16 simbol yang terdiri dari 10 angka, yaitu 0 sampai dengan 9, dan huruf A sampai dengan F, di mana di sini ada A itu adalah 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu 15. Pokoknya nanti cara mengingatnya cukup gini aja. Sistem bilangan desimal itu 10, sistem bilangan biner itu basis 2, sistem bilangan oktal itu basis 8, sistem bilangan heksadesimal itu basis 16. Konversi sistem bilangan. Di sini juga Ibu sudah rangkum intinya saja, yaitu teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi memiliki arti yang sama, di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Pokoknya
arti dari konversi ini yaitu perubahan ya dari sistem ke sistem yang lain atau dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini sudah Ibu tulis tabel konversi, maksudnya sudah ada di slide gambar dari tabel konversi sistem bilangan. Ini kalian harus catat supaya kalian bisa mengerjakan cara pengerjaan konversi nantinya yang akan kita pelajari. Dimana desimal itu jika kalian bisa lihat di sini itu kan ada binar. Kalau binar 0 itu 0, oktalnya 0, 0. Tidak perlu kalian lihat sampai 22, cukup sampai 15 saja, tidak apa-apa. Dimana jika di binar 15, desimal 15, berarti binarnya 111, oktalnya itu 17, heksadesimalnya E. Coba kalian bisa lihat di bagian oktal, itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat sampai 7 saja dulu, di mana oktal itu adalah basis 8, berarti 0 sampai 8. Selanjutnya langsung dilanjutkan ke 10. Karena dia sampai basis 8. Hanya basis 8 berarti dia hanya 7 saja. Hanya 8 dan langsung dilanjutkan ke 10. Dan selanjutnya lagi sampai 17 terus ke 20. Bahwa dia sampai 7 aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kira-kiranya seperti itu. Memang sedikit agak ribet, tapi jika kita mengerti konsep dari basis oktal, itu kita pasti mengerti, pasti. Terus di sini ada heksadesimal, bisa dilihat 0 sampai 9, dia kan terdiri dari, dia ada basis 16. Basis 16 berarti sampai F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terdiri dari 9 angka dan 5 huruf. A, B, C, D, E, F. Oh maaf, maksud Ibu 6 huruf. A, B, C, D, E, F. Dimana A itu 10, bisa kalian geser pelan-pelan ke kiri, ke desimal dia 10. Heksadesimal B, geser lagi ke kiri, oktalnya 13, binar 1011, desimal 11. Kira-kira membacanya seperti itu ya. Di sini sudah ada tabel. Lumayan cukup dimengerti. Semoga kalian bisa mengerti ya. Dan yang ini digambar, ini adalah contoh dari sistem bilangan desimal. Bisa kalian lihat, ada di bagian, ada seperti tanda kecil di bawah dekat 9, itu adalah basis 9. Dia ditulisnya huruf kecil, 10-nya. Dimana di sini, bisa kalian perhatikan, ini adalah contoh dari materi, dari contoh soal atau contoh pengerjaan dari sistem bilangan desimal. Pada perhitungan di atas terlihat bahwa nilai kecil dimulai dari kanan. Bisa kalian lihat, nilai yang kecil itu dimulai dari kanan. Kemudian semakin ke kiri nilai semakin besar. Berikut adalah cara penulisan dalam bentuk lain. Cara penulisan dalam bentuk lain itu yang bawah ya. Dia ada 2 cara penulisannya, tapi memiliki hasil yang sama. Baik, ini dia contoh cara mengerjakan tentang sistem bilangan yang ada Ibu kasih contoh sebelumnya, di slide sebelumnya tadi. Bisa diperhatikan, soalnya sama ya, kayak yang tadi, 2119 sama dengan titik-titik-titik basis 10. Oh, ini agak susah ya Ibu lihatnya, kayak gini aja. Oke. Terus, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, tadi itu ada Ibu jelaskan. Pada perhitungan untuk mendapatkan nilai dari sistem bilangan ini, sistem bilangan desimal ini, dihitung dari yang paling kiri, di paling kanan, maaf. Dihitung dari yang paling kanan, kan yang paling kanan ini 9, yang paling kiri itu 2. Tetap dimulai dari yang paling kanan. Dan dimulai dari yang paling kanan dikalikan dengan nilai yang paling kecil. Tahu kan nilai yang paling kecil berapa? Nilai yang paling kecil itu 0. Oh, ini agak jauh ya jaraknya.
9, kita langsung ya. 9 dikali 10 pangkat 0, karena dimulai dia 10 karena ini akan mencari nilai desimal. Jika mencari binar, itu 2. Sama dengan 9 dikali 1, karena 10 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, lanjut lagi dari yang paling setelah yang paling kanan lagi, tapi yang kedua. 1 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat 1. Nilainya pasti bertambah ya. Jika ada 4 huruf seperti ini, 4 angka seperti ini, dia akan dimulai dari 0, 1, 2, 3. Karena paling kanan berarti mulai dari nilai yang paling kecil. Oke? Sama dengan 1 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 10. Sama dengan 10. Oke, lanjut lagi. Ini Ibu langsung lanjut ya. Maaf jika tulisan Ibu tidak rapi, karena ini Ibu sambil pegang handphone. Soalnya Ibu nggak punya tripod. 10 pangkat 2. Karena tadi seperti Ibu bilang, dihitung nilai yang paling kecil dan akan bertambah makin ke kiri. 0, 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 2. 1 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 100. Harus tahu ya pangkat-pangkat. Ya gampang lah kalau masih 10 pangkat itu tinggal tambah aja. 100. Oke. Terus selanjutnya 2. 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 2 dikali berapa? Ini 3. 1000 ya. Jadi 2 dikali 1000, 2000. Kita tambah. Maaf ini agak berantakan. Ibu itu ya, Ibu kasih ke sebelah ya. 9, 10. Harusnya seperti ini dia, kayak 9, 10, 100. Biar enak kita main turun-turun gitu ya, bisa lah. 9, terus kita turun. 1, 1, 2. Oke, hasilnya sudah dapat. 10. Selesai. 2119 desimal sama ya, 2119. Cukup, sekian dari Ibu.